Semangat pagi, luar biasa, tetap semangat Astra Tech. Oke, kali ini saya akan menjelaskan kembali apa yang saya pelajari dalam satu semester ini. Dimulai dari CAD Tools, Electrical Tools, dan Measurement. Nah, sebelum itu, perkenalkan nama saya Fauzan Faturrahman dengan NIM 0720250029 dengan prodi saya Teknologi Rekayasa Pemeliharaan Alat Berat. Saya kelas 1A dan dosen pengampu mata kuliah saya ini Pak Lukiawan Pamade Brian dengan dosen instruktur saya Mas Jainal Arifin. Nah, kali ini sebelum saya ke materi selanjutnya, saya ingin menjelaskan beberapa APD yang saya gunakan, dimulai dari safety helmet untuk melindungi sesuatu beban dari kepala saya, dan safety glass untuk melindungi saya dari percikan-percikan air atau apapun itu, dan juga safety gloves untuk menghindari dari cairan kimia, dan juga vest dan beserta reflektor untuk memberikan pantulan dari sinar cahaya lainnya. Lalu di sini ada safety shoes untuk melindungi kaki saya dari jatuhan benda yang berat. Oke, kita ke materi selanjutnya yuk. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan isi dari CAD Tools beserta fungsinya. Dimulai dari pipe wrench. Pipe wrench ini digunakan untuk memutar sesuatu atau membuka menutup yang bentuknya silinder atau bulat berdiameter seperti pipa. Di sini ada namanya crowbar untuk mencukil atau membuka pin juga bisa. Di sini ada yang namanya adjustable wrench untuk membuka sesuatu yang tidak ada bautnya untuk emergency saja. Lalu di sini ada yang namanya soket, yang namanya extension soket atau extension saja. Nah, ini soketnya dan ini pasangannya. Ini juga extension soket nih. Fungsinya untuk membuka baut, dan ini untuk tambahan extension. Jadi untuk mempermudah membuka baut menggunakan ini. Lalu di sini ada yang namanya L handle. Nah, ini untuk membuka atau pasangannya dengan soket. Jadi ini semakin panjang semakin mudah kita untuk membukanya, untuk ke kiri dan ke kanan. Karena untuk mengencangkan kiri untuk membuka seperti biasa. Lalu di sini ada yang namanya torque wrench. Nah, ini untuk fungsinya mengencangkan baut sesuai dengan ukurannya, dengan satuan Newton meter atau kilogram meter. Di sini bisa putar arah kiri, bisa putar ke kanan. Jangan lupa setelah menggunakan ini untuk dikalibrasi atau untuk dimasukkan kembali di sini. Oke. Lalu di yang kedua, sini ada hammer. Nah, ini rubber hammer. Rubber hammer ini untuk memukul yang permukaannya halus ya, agar tidak baret. Sama juga seperti dengan plastik hammer ini untuk memukul permukaan halus, benda permukaan halus, jadi tidak baret. Nah, kalau ini copper hammer. Nah, ini untuk sesuatu yang keras, untuk memukul sesuatu yang keras pakai ini, atau tembaga hammer ya, palu tembaga. Nah, di sini ada namanya gasket scraper. Nah, ini untuk membuka gasket, itu untuk scraper. Lalu yang ketiga, di sini kita mempunyai namanya magnetic tools. Nah, magnetic tools ini untuk menjangkau tools yang terjatuh di bawah-bawah yang memiliki magnet. Di sini ada T-handle, ya ada soketnya juga. Di sini ada Allen keys untuk membuka sesuatu juga sesuai dengan bautnya, Allen keys. Di sini ada punch and chisel. Punch untuk bisa marker juga, bisa membuka pin juga. Nah, di sini ada chisel untuk memahat. Next, kita di sini ada torque Allen key, torque key atau torque wrench, torque Allen keys. Di
Sini ada combination brand, fungsi untuk membuka sesuatu, ini untuk mengencangkan, paling penting disarankan untuk mengencangkan, tidak mengencangkan menggunakan ini. Nah, tuliskan untuk select. Oke, sama combination brand semua. Lalu di sini ada yang namanya vice grip, lock vice grip. Nah, ini di sini ada long nose vice grip. Nah, ini dia. Oke, terbalik. Nah, di sini ada sama adjustable wrench. Nah, di sini ada T-handle socket, atau bisa juga extension T-handle socket. Jadi dia bisa jadi T-handle dengan tambahan dengan extension, lalu bisa menjadi socket. Ini fungsinya banyak, bisa menjadi extension dan bisa menjadi T-handle. Lalu selanjutnya sini ada ratchet. Nah, ratchet ini untuk mengencangkan dan mengkendurkan baut dengan pasangannya di sini dengan soket dengan satu arah saja. Bisa satu arah dan dua arah bolak-balik untuk mempermudah fungsinya. Di sini ada universal join, soket universal join atau ya universal join untuk memutar baut yang susah untuk dijangkau. Ini long socket. Lalu di sini ada yang namanya combination pliers. Sini bisa untuk membuka tutup baut atau butterfly nut, juga bisa untuk memotong kabel. Ini ada cutting plier untuk memotong tembaga atau kabel. Nah, di sini ada screwdriver cross dan di sini ada screwdriver minus. Harusnya ada long nose plier. Nah, ini ballpoint plier. Ini untuk meratakan logam, untuk memukul benda keras. Ini rubber hammer sama ya. Oke. Ini yang namanya satu lagi. Ini namanya filler gig untuk mengukur sebuah celah. Di sini. Filler gigs. Oke. Ya. Next saja. Oke, baik. Di tahap ini saya akan melakukan memperagakan penggunaan alat hand tools atau di KD Tools ini. Jadi yang pertama kita mempunyai combination plier. Ini digunakan untuk membuka dan mengencangkan butterfly nut seperti ini. Kita putar ke kiri, maka butterfly nut akan terbuka. Jika kita putar ke kanan searah jarum jam, maka butterfly nut akan mengencangkan. Yang selanjutnya combination wrench. Di bagian cross and di sini cara penggunaannya kita putar berlawanan arah berjarum jam, yang berarti itu kita membuka baut ini. Jika kita putar searah jarum jam, maka kita akan mengencangkan baut ini seperti itu. Itu juga untuk open wrench. Open wrench, jika kita putar berlawanan arah jarum jam, maka kita akan membuka. Jika kita mengencangkan ke kanan, maka kita akan mengencangkan. Nah, disarankan untuk mengencangkan baut tidak menggunakan open wrench, digunakanlah ring pass atau close wrench seperti ini ya. Lalu kita di sini memiliki yang namanya Allen key atau kunci L. Di sini bisa digunakan depan atau belakang, tergantung pemakaian. Jika ingin kita bisa menggunakan yang lebih pendek karena pegangan kita lebih panjang, jadi seperti ini. Kalau kita mengencangkan, kita putar searah jarum jam seperti ini. Jika kita ingin membuka, pinjam kunci tools dulu dong.
berlawanan arah jam seperti ini. Nah, seperti itu. Jika sudah kendor, kita bisa menggunakan ini ya, supaya lebih cepat. Dan untuk mengencangkannya kembali seperti ini, searah jarum jam. Menggunakan yang lebih pendek dan untuk menekan yang lebih panjang. Gitu. Lalu yang ini torque key atau Allen torque. Nih, dia berbeda, ada di tengahnya ada bolongan dan di kanan kirinya ada seperti cowok gitu. Allen key torque. Nah, untuk penggunaannya seperti ini, menggunakan ini. Sama seperti Allen key sebelumnya, yang pendek untuk membuka dan diputar berlawanan arah jam. Dan jika sudah kendor, kita putar menggunakan ini. Dan untuk mengencangkan kembali, kita putar searah jarum jam. Jika masih kendor, kita pakai ini dulu, lalu kita kencangkan seperti ini. Yang pendek di sini, yang panjang di sini kita pegang untuk sebagai tumpuan yang panjang. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada cross screwdriver atau plus ya, obeng plus. Ini untuk membuka baut yang seperti ini. Jadi kita masukkan, kita putar ke kiri untuk membuka, putar ke kanan searah jarum jam untuk mengencangkan baut tersebut. Di sini kita memiliki yang namanya ratchet dan di sini kita punya yang namanya extension. Jadi kita jika mau membuka atau mengencangkan baut ini bisa menggunakan ratchet atau extension seperti ini. Bakal sakit. Ke kiri untuk membuka, ini ya bisa disetting dari sini ya. Ini untuk membuka, jika ke kanan untuk mengencangkan. Jadi jika kita ke kiri sini itu untuk membuka, jika ke kanan sana untuk mengencangkan. Dan bisa juga handle, T-handle. Ini namanya T-handle sliding bar atau extension juga bisa. Nah, buat digunakan seperti ini. Jika ingin membuka berlawanan arah jarum jam, putar ke kiri. Jika ingin mengencangkan, putar ke searah jarum jam ke kanan. Seperti itu. Di sini ada yang namanya T-handle. T-handle di sini dengan diameter ukurannya 14 mm. Di sini kita buka bautnya 14 mm. Ke kiri untuk membuka, ke kanan untuk mengencangkan. Kiri sini untuk membuka, kanan untuk mengencangkan searah jarum jam. Oke, ini teman-teman saya memiliki yang namanya dari Kenitus yang namanya torque wrench. Jadi torque wrench ini untuk fungsinya mengencangkan baut sesuai dengan ada di sini. Dan satuannya itu Newton meter dan kilogram force. Di sini ya teman-teman. Nah, jadi kita sebelum pakai ini, kita cara penggunaannya seperti ini ya. Untuk menentukan berapa yang kita butuhkan, berapa newton seperti ini. Dia akan naik jika kita putar ke kanan, jika kita putar ke kiri dia akan turun. Dan ini juga bisa diputar ke arah kiri atau arah kanan, tergantung dengan bautnya itu dikencangkannya arah kanan atau arah kiri. Jadi ini fungsinya untuk mengencangkan baut saja ya teman-teman, bukan untuk mengendorkan. Oke. Nah, jadi jika sudah selesai memakai ini, kita wajib untuk mengembalikan atau menolkan kembali seperti ini. Kita nolkan ya. Ya. Dan cara penggunaan untuk ini untuk putar ke kanan dan ini sambungkan ke soket. Nah, seperti ini. Lalu kita putar. Untuk pemegangnya seperti ini teman-teman. Jangan ditaruh di sini karena ini bakal ada gerakan dari pairnya di sini, dari springnya. Jadi kita cara memegangnya seperti ini. Oke teman-teman, seperti itu. Jangan lupa seperti saya bilang tadi, setelah dipakai dinolkan kembali ya teman-teman. Oke.
sekian dari saya tentang Workbench. Terima kasih. Oke, baik, kita berada di electrical tools yang paling penting di electrical tools, yang dimana ini namanya avometer atau multitester banyak. Nah, kalau avometer ini itu sebagai namanya juga, itu sebagai singkatan ya teman-teman fungsinya. Jadi fungsinya itu untuk mengukur ampere, V-nya untuk volt, O-nya untuk ohm atau tahanan, ampere arus, volt tegangan. Nah, bisa dilihat dari sini teman-teman. Di sini untuk mengukur volt arus AC dengan logonya yang seperti ini, artinya bolak-balik arus AC. Dan yang ini garis panjang dan garis putus-putus itu DC untuk searah atau direct current. Dan tadi sebelumnya AC alternating current. Nah, yang di tengahnya ini untuk millivolt. Nah, untuk arus bolak-balik dan searah juga bisa. Dan di sini ada yang ohm untuk mengukur tahanan atau kontinuitas juga bisa. Oke, baik. Di sini saya akan mempraktekannya langsung di unit forklift, bagaimana cara penggunaan avo untuk mengukur baterai. Apakah baterai ini masih bisa untuk menerima arus dari alternator tegangan. Mari. Oke, kita ukur dulu. Kita arahkan selektornya di sini oh ya teman-teman, ini namanya selektor ya teman-teman. Nah, oke. Di sini kita arahkan selektornya di DC karena ini searah dari current. Lalu kita taruh positif dan negatif. Untuk positifnya warna merah, negatifnya untuk warna hitam. Oke, didapatlah 12,98. Ini sebelum engine running atau alternator menyala, mengecas. Oke, kita lihat perbedaannya ketika engine dinyalakan. Oke, teman-teman. Sama. Tuh, kita lihat dari avonya, dia akan menambah untuk tegangannya dari alternator, yang artinya baterai ini menerima arus dari alternator atau tegangan, yang artinya baterai ini masih bagus dan layak dan bisa untuk digunakan. Oke, sekian dari saya untuk penjelasan avo. Oke, baik. Kali ini saya akan menjelaskan kembali tentang avometer, tapi ini yang avometer yang analog, ya, atau multitester yang analog. Jadi dia bentuknya seperti jarum ini. Bisa dilihat di sini. Saya akan menjelaskan apa saja yang ada di dalam sini. Di sini yang namanya gignya ya, teman-teman, atau ukurannya. Di sini ada ohm, ada baterai temperatur. Di sini untuk ya pokoknya ohm di sebelah kanan ya. Nah, di sini untuk kalibrasi ohm. Jadi jarumnya akan sebelah kanan, dan di sini untuk kalibrasi yang jarum yang di tengah ini. Oke, guys. Jadi cara kalibrasinya tuh seperti ini, guys. Kita arahkan dulu ke ohm. Lalu kita satukan, maka dia akan bergerak jarumnya ke 0. Nah, ini kan sudah terkalibrasi. Jika dia belum 0, maka kita bisa gunakan ini untuk nolkan ke ohm, dan ini untuk ke jarum tengah. Nih, yang tengah ini untuk ke kiri. Ini yang untuk di kanan. Seperti yang saya jelaskan tadi ya, teman-teman. Oke. Sebelum itu kita off-kan dulu untuk mengecek di bagian volt. Yang bagian DC atau direct current yang searah itu di bagian sebelah kiri ya teman-teman, bisa dilihat dari simbolnya. Untuk yang harus bolak-balik voltnya ini di sebelah kanan, yang bergelombang itu AC atau alternating current. Nah, di sini untuk mengecek ohm atau tahanan. Nah, di sini untuk mengecek ampernya DC. Oke, paham?
Nah, di sini kita sebelum ngecek, kita pastikan dulu nih baterai yang kita cek ini berapa volt sih. Nah, kita lihat ya voltnya di sini 12 volt. Nah, untuk kita mengecek 12 volt itu kita harus melebihi dari kapasitas baterai ini. Jadi kita setting di selektor ini ke 30. Jangan di 12 ya teman-teman. Nanti bakal putus yang fuse yang ada di dalam sini. Jadi ini 30 agak berlebih. Nanti kita lihatnya di tengah sini ya teman-teman. Karena kita acuannya di 30 volt ini, maka kita bacanya di 30 DC ini. Nih yang 30 ini yang di tengah sini atau di bawah yang merah ini ya. Karena kita selektornya di 30. Kalau kita di 12 maka di bawahnya 30 ini kita bacanya ya. Jadi kita bacanya di 0 sampai 30 ini. 0, 5, 10. Oke. Sekarang kita coba di baterai ini ya teman-teman. Apakah kondisi baterai ini dalam keadaan yang bagus atau tidak. Oke, untuk seperti biasa merah positif, hitam negatif. Ini positif, ini negatif ya teman-teman. Oke, kita coba. Nah, maka jarumnya akan bergerak ya teman-teman. Jarumnya bergerak di sekitar 12-an. Nah, 12,4 ya, sekitar 4 atau 5, hampir mendekati ya teman-teman. Maka kita bisa simpulkan bahwa baterai ini dalam kondisi baik. Seperti itu cara mengecek voltase dan ngecek harus ngecek di dalam baterai ini. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, kali ini kita berada di alat ukur electrical measurement yang sangat canggih ya teman-teman. Di sini ada buat yang namanya baterai charger ya, seperti namanya untuk mengecas aki. Di sini mereka Bosch tipe C7. Nah, saya akan tunjukkan cara penggunaannya. Yang jelas fungsinya untuk mengecas baterai dan ya pokoknya sangat canggih lah. Nanti saya jelaskan. Yang pertama-tama kita colokkan dulu di colokan AC, lalu sudah nyala, lalu seperti biasa nih merah untuk positif, hitam untuk negatif ya. Jadi maaf balik seperti biasa, ini yang di atas ya teman-teman. Oke, kita tekan ya. Ini kita coba di baterai 12 volt, jadi dia ngedeteksi 12 volt. Dan ini untuk kapasitas baterainya. Jadi di sini baterainya 0, ini 50, ini 75, ini 100. Dan di sini keadaannya oke. 100 berarti baterainya bagus. Oke. Dan saya akan menjelaskan juga untuk AGM. AGM ini untuk di daerah bersalju ya teman-teman. Kalau baterainya beku. Lalu kalau R ini untuk rekondisi, yang artinya kalau ini menyala berarti baterainya butuh diganti. Dan ini untuk jumper yang dari mobil ke mobil. Nah, kalau yang ini jika positif dan negatifnya terbalik, maka dia akan menyala. Nah, di situ canggihnya. Seperti ini teman-teman. Kita cek ya. Nah, ini artinya terbalik ya teman-teman, dia langsung mendeteksi. Keren kan teman-teman? Jadi itu sebagai safety dari alat ini. Jadi dia bisa mendeteksi. Nah, kalau kita pencet mode sekali lagi, artinya dia akan mengecas. Dia cek dulu baterai berapa, lalu dia akan mengecas 12 volt. Nah, yang di sini untuk 24 volt. Dan di sini kan kita 12 volt, jadi dia mendeteksi 12 volt. Nah, ini untuk 24 volt. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Sekian dari video saya yang untuk mengenai baterai charger. Oke guys, sekarang saya ada di ini electrical tools yang namanya baterai load tester atau baterai tester. Jadi di sini ada check up for baterai. Jadi di sini ada keterangannya. Untuk yang warna putih ini artinya full up, yang hijau artinya normal. Kalau kuning recharge dan merah itu butuh dicek ya. Nah, jadi alat ini fungsinya untuk
mengetahui apakah baterai ini masih bagus atau enggak, atau untuk mengetahui juga baterai load testernya itu di mana sih. Nah, jadi kita kan untuk sekarang kan pengecekannya di 12 volt, jadi kita arahnya 12 volt di sini. Nah, yuk kita cek sekarang ya. Kita akan ngecek di baterai 12 volt. Nih, lihat di sini ya teman-teman. Untuk ini negatif dan di sini positif. Untuk yang warna putih, yang merah positif. Tuh, dalam keadaan merah ya teman-teman. Atau kuning yang kuning untuk menuju merah. Nah, di sini ya. Dan ini untuk ampernya teman-teman. Nah, di sini kan kebetulan ampernya 45, jadi kita lihatnya di 40 sampai 60. Kita lihat. Dia berada di warna merah, yang artinya discharge atau discharge ya. Oke teman-teman, sekian penjelasan dari saya tentang baterai tester. Kita next di selanjutnya. Oke guys, di sini saya akan menjelaskan electric tools yang lainnya yang bernama clamp meter untuk mengukur arus meter ya. Jadi kita masukkan kabel di sini, lalu dia bakal membaca di avo ini. Nah, jadi dia itu butuh yang namanya avometer karena nggak ada digitalnya di sini guys. Jadi outputnya dia akan menimbulkan di sini. Cara pemakaiannya, jadi kita sambungkan dulu merah, hitam dan hitam sini, lalu kita setting di avo ke milivolt ya. Oke, karena kita ingin mengecek arus DC, jadi kita ubah ke sini untuk ke DC. Nah, ubah ke DC, lalu kita nyalakan alatnya, lalu kita kalibrasi terlebih dahulu sebelum menggunakannya. Untuk kalibrasinya kita nolkan dulu. Nah, maaf belum nol. Kebanyakan. Oke, pokoknya kita nolkan terlebih dahulu. Oke, sudah nol ya teman-teman. Lalu kita mau ngecek arusnya. Jadi kita butuh yang namanya baterai charger. Jadi kita menggunakan baterai charger terlebih dahulu untuk mengecek arusnya apakah ada. Oke. Jadi kita tunggu, lalu kita cek dulu. Jangan lupa kita nolkan dulu. Di sini ya. Nah, ini udah nol ya teman-teman. Lalu kita cek arus di positifnya ini. Kita harus lihat di sini untuk hasilnya positif ya. Jadi hasilnya 5.0 milivolt atau MP ya. Jadi 4,8, 49 untuk arusnya. Lalu kita coba di negatif. Nah, dia akan menjadi negatif. Kita lakukan yang sebaliknya. Nah, arusnya akan masuk ke sana dan dia bakal jadi positif 4,8 volt. Kenapa begitu? Karena arusnya masuk ke dalam, di sini akan keluar searah ya teman-teman. Kita ingat ini kan DC, direct current, jadi dia searah saja. Makanya dia bisa mendetek kalau seperti ini dia positif dan seperti ini dia positif, sebaliknya. Ini dia bakal negatif, kalau ini dia bakal negatif, ini bakal positif. Gitu ya teman-teman. Sekian penjelasan dari clamp meter saya. Dan 4,8 itu bisa kita simpulkan itu arus yang standar ya, atau dalam keadaan baik. Sekian dari saya, terima kasih. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menggunakan alat hidrometer. Nah, di sini bisa kita lihat terdapat keterangan good fair recharge. Nah, di sini di belakangnya juga ada ukuran angka yang di good itu kira-kira antara 1.200 dan 1.300. Nah, oke, bisa dilihat sendiri. Langsung kita tes di sini di baterai aki. Ini fungsinya untuk mengetahui apakah aki ini masih bagus untuk air elektrolitnya, good atau fair atau recharge. Cara menggunakannya ditekan cukup sekali. Tunggu sampai pelampung naik dan ya
Maka didapatlah hasil di sini disuruh recharge untuk air elektrolitnya dan baterai ini disuruh recharge. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Ini alat ukur elektrik atau electrical tools. Di sini namanya refraktometer. Refraktometer. Nah, ini ada lensanya, di sini ada mikanya untuk menaruh air. Untuk menutupnya hati-hati ya teman-teman, jangan terlalu ditekan, harus pelan-pelan. Ini untuk tempat kalibrasinya. Yuk, di sini kita kalibrasi dengan air dulu. Pertama-tama kita taruh air biasa dulu atau air minum yang kandungan pH-nya 7 ya. Di sini kita taruh. Nah, kita tutup perlahan. Lalu kita lihat di sini. Apakah terlihat teman-teman waterline-nya di 0? Karena ini sudah di 0, jadi kita tidak perlu dikalibrasi. Jika emang dibutuhkan kalibrasi, maka di sini sudah guys, maka di sini ada yang namanya obeng untuk dinolkan kembali untuk dikalibrasi. Oke. Karena ini sudah 0, jadi aman teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan ukur air elektrolit yang di dalam sini ya teman-teman. Nah teman-teman, kita ambil dulu sampelnya. Kita taruh di sini untuk air elektrolitnya. Taruh perlahan. Lalu kita taruh di sini. Ini pastikan dia melebar semua ya teman-teman, supaya nekan. Lalu kita cek di sini. Sini didapat 1,13 atau dibutuhkan recharge ya teman-teman. Apakah terlihat di situ? Di sini terlihat dibutuhkan recharge atau 1,13. Terlihat tulisannya ya. Jadi di sini ada tulisan recharge fire goes. Di sini terdapat recharge, yang dimana ini akhir perlu di recharge. Sekian dari video penjelasan refraktometer saya. Terima kasih. Oke, baik. Kali ini saya berada di tachometer atau alat ukur measurementnya electrical. Jadi alat ini biasanya digunakan pada saat mengukur RPM engine. Yang biasanya sini coba dekat. Ini pasangannya itu biasanya dengan ini yang namanya reflektor atau marking untuk penanda. Jadi laser ini kita pencet ini keluar laser. Kita pencet mask, maka keluar laser, baru kita tembakkan di marking ini, maka dia akan menghitung putaran tersebut berapa kali lewat. Biasanya ditempel di flywheel. Oke, kita ibaratkan ya kali ini untuk speed 1 itu idle, lalu yang speed 3 ini high idle. Mari kita coba langsung diaplikasikan di kipas angin. Terus sekarang idle. Oke, untuk low idle didapatkan 2522,7. Lalu kita coba di high idle ya. Oke, untuk di high idle didapatlah hasil 5515,4. Kesimpulannya, semakin cepat itu kipas angin berputar atau high idle, maka semakin tinggi yang dihasilkan dari angka di tachometer ini. Begitupun sebaliknya. Untuk low idle itu semakin kecil, maka semakin kecil juga untuk angka yang di dalam tachometer ini. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, guys, kali ini saya berada di alat ukur yang namanya meter.
alat measurement yang namanya micrometer. Ya, seperti namanya, kita bisa lihat fungsinya itu ialah untuk mengukur sesuatu yang kecil atau mikro. Nah, dengan yang ini ketelitiannya 0,01. Nah, jadi itu ada dua di ketelitian mikrometer, ada 0,01 dan 0,02. Nah, kebetulan ini yang 0,01 dan panjangnya itu mulai dari 75 sampai 100 mm. Oke, itu fungsinya sudah tadi untuk mengukur suatu diameter, ketebalan atau panjang baut ini juga bisa kita ukur. Nah, kali ini kita akan mengukur panjang baut ya teman-teman. Sebelum itu kita lakukan kalibrasi terlebih dahulu menggunakan yang namanya insight ya teman-teman. Di sini namanya insight. Nah, insight di sini ukurannya 75 sampai 0 ya guys ya. Nih, 75 sampai 100. Oke. Sebelum ke sana, sebelum kalibrasi saya jelaskan dulu ya apa aja yang di alat-alat di mikrometer ini. Dimulai dari frame-nya, ini namanya frame, di sini namanya anvil, ini spindle, ini thimble, ini ratchet, dan ini skala utama, dan ini namanya skala nonius. Ini frame ya teman-teman. Oke, dan ini namanya spanner untuk mengkalibrasi jika tidak nol. Oke, kita kalibrasi dulu ya teman-teman. Pertama kita bersihkan dulu untuk pinggir-pinggirnya agar tidak ada kotoran yang menempel. Lalu kita ratakan. Ingat ya teman-teman, kita pegangnya harus di ratchet sini ya teman-teman, agar tidak kena di timbelnya supaya nggak kegeser. Jadi kita pegang di ratchet. Jangan lupa di lock nanti ya. Nah, cara kalibrasinya ratakan dulu ini dan ini juga. Aduh, sorry nggak kelihatan. Nah, ini udah mepet, lalu kita lock, lalu kita putar. Untuk lingkarannya ada di sini. Nah, kita nolkan. Artinya kita harus ke bawah kan ya. Nah, ini kan sudah 0 ya teman-teman, bisa dilihat. Tuh, ini kan 0. Oke, jika sudah 0 kita buka locknya. Setelah kita buka locknya, kita pegang inside-nya agar tidak terjatuh. Sebelum itu kita sudah bersihkan. Kita ukur alat ukur. Kita ukur panjang baut yang di sini. Oke, kita ukur panjang bautnya. Nah, jika udah bunyi klik, nah artinya udah mentok ya teman-teman. Nah, di sini dapatnya 81 karena di bawahnya kelihatan 0,5, jadi 90 ya teman-teman. Yang didapat 1,490 mm. Oke. Oke, baik. Kali ini kita ke mikrometer. Seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya, jadi di sini mikrometer atau mikrometer adalah alat ukur presisi tinggi yang digunakan untuk mengukur diameter komponen dengan akurasi sangat tinggi. Spesifikasinya ketelitian 0,01 lebih presisi dari vernier caliper dan fungsinya pengukuran komponen kritis. Nah, kan saya sebelumnya udah memberitahu apa aja itu skala utama, di mana untuk frame-nya, di mana untuk kalibrasi. Nah, di sini saya akan memberitahu juga bagaimana cara menghitung nilainya. Gimana sih kok bisa dapat 81,90? Nah, di sini ya guys caranya. Pertama, kita lihat di skala utamanya. Nah, di skala utamanya itu akan memberikan nilai dalam milimeter. Nah, yang di video itu didapatlah hasilnya 81,50. Kenapa? Karena sudah melewati 80. Terus ada satu garis, lalu terlihat pula garis di bawahnya, atau di bawah itu kita hitungnya di bawah, jadinya 50 ya teman-teman. Jadi 81,50. Nah, di skala putarnya juga terlihat, atau di timbelnya terlihat garis
yang sejajar dengan 40 ya teman-teman. Jadi 40 dikali 0,01 sama dengan 0,40. Dengan ketelitiannya ini sendiri ya, ketelitian mikrometer tersebut. Jadi 40 dikali 0,01 karena sejajar. Lalu total pembacaannya, skala utama ditambah dengan skala putar atau timbal. Jadi skala utamanya 81,50 ditambah 0,40 yang dimana itu skala putar, maka hasilnya sama dengan 81,90 mm. Dari sini ya teman-teman cara menghitungnya. Nah, penggunaan di bengkel juga digunakan untuk komponen yang memerlukan toleransi ketat dan quality control yang presisi tinggi. Keunggulannya dibanding vernier caliper yaitu pembacaan lebih detail, cocok untuk pengukuran komponen yang kritis atau yang lebih presisi ya teman-teman. Oke, sekian. Sekian dari penjelasan mikrometer saya. Kesimpulannya, ya untuk mengukur mikrometer ini cukup rumit karena dilakukan kalibrasi terlebih dahulu dan ketelitiannya sangat presisi. Sekian dari mikrometer, lanjut di komponen selanjutnya. Oke teman-teman, kali ini kita berada di measurement tools lagi yang namanya vernier caliper atau jangka sorong atau orang bilang juga sigmat. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan apa aja nih komponen yang ada di sini. Yang pertama, outside jaws, yang dimana fungsinya untuk mengukur diameter luar. Yang di sini inside jaws untuk mengukur diameter dalam. Nah, di sini ada yang namanya lock screw, dan di sini ada thumb screw atau untuk buat geser-geser ini menggunakan jempol. Nah, oke, di sini juga ada yang namanya skala utama, di sini ada skala Nonius. Dan di sini juga ada yang namanya depth ya. Untuk mengukur suatu kedalaman. Kita akan coba satu-satu ya, teman-teman. Jadi dimulai dari outside jaws. Nah, kita ukur kepala baut ini, kita akan hitung hasilnya berapa. Nah, di sini didapat, pertama kita jika sudah kita lock seperti ini, lalu kita lock. Nah, dulu kita hitung hasilnya berapa. Aduh, maaf tergeser. Nah, kita lock. Aduh, pas mulu. Maaf. Nih, jadi yang kita dapat itu 29,90 ya, teman-teman. Nah, dia belum nyentuh 30 tapi dapatnya 29,9 karena 9 yang sejajar. Nah, kita lihat 29,9. Oke. Lalu kita ukur yang inside jaws. Nah, untuk inside jaws ini didapat 13 mili ya. 13 mili pas. Karena 0 yang sejajar ya. Gitu. Lalu kita coba untuk kedalaman baut ini bisa seperti ini ya, teman-teman. Kita lock dulu, ingat teman-teman, kita lock supaya didapat 16 pas ya teman-teman, 16 mili. Oke. Lalu seperti itu saja yang untuk 0,05, ketelitian 0,5 vernier caliper. Oke, baik. Kali ini saya akan menjelaskan lebih jelas untuk di bagian vernier caliper atau jangka sorong ya teman-teman. Di sini saya akan memberitahu dari apa itu jangka sorong, fungsinya apa, spesifikasinya gimana, yang saya gunakan untuk mengukur kepala bautnya sesuai dengan video yang saya buat. Lalu di sini juga saya akan memberitahu bagaimana cara membacanya, cara menghitungnya dari skala utama, skala Nonius, dan total pembacaannya. Oke, dimulai dari vernier caliper ya teman-teman. Vernier caliper atau jangka sorong adalah alat ukur presisi yang digunakan untuk mengukur diameter luar komponen, diameter dalam komponen, dan juga kedalaman komponen. Yang spesifikasinya yang saya gunakan di video itu ketelitiannya 0,05 mm. Nah, fungsinya itu sebagai quality control dan pengukuran standar. Cara membacanya vernier caliper itu yang skala utama itu yang di bagian ini teman-teman, yang saya kasih biru-biru ini teman-teman. Ini untuk skala utama, yaitu memberikan nilai dalam milimeter satuan penuh. Nah, dan di video
di skala utama ini sejajar dengan 30 mm. Nolnya berada di 30 mm. Atau skala Noniusnya memberikan nilai desimal karena sejajar 0, maka 0 kali 0,05 sama dengan 0,0. Karena satu bar ini dinilai 0,05 ya teman-teman. Nah, jadi setiap garis itu sama dengan 0,05. Dikarenakan ini yang sejajar itu 0, jadi kita kalikan 0 dengan 0,05. Jadi kita tinggal jumlahkan dengan total pembacaan skala utama ditambah skala Nonius sama dengan 30 tambah 0,0. Hasil dari skala utama ditambah dengan hasil skala Nonius sama dengan 30,00 mm. Nah, begitu teman-teman, pengguna di bengkel juga digunakan untuk pengukuran komponen alat berat yang memerlukan toleransi standar. Oke, next. Vernier kaliper, lalu saya akan menjelaskan juga yang vernier kaliper yang 0,002 ketelitiannya. Jadi yang berbeda itu hanya di sini ada dialnya ya guys. Jadi dialnya itu bisa dikalibrasi dari dial lock ini. Nah, jadi kita karena ini sudah 0, jadi tidak perlu kita kalibrasi kembali. Kalau dia belum 0, kita kalibrasinya seperti ini ya. Kita putar dial locknya, lalu kita putar di inner atau outer dialnya seperti ini. Sudah 0, lalu kita lock. Oke, sudah. Nah, seperti biasa ini yang namanya outside jaws untuk mengukur diameter luar, ini inside jaws untuk mengukur diameter dalam. Lalu ini ada lock screw, di sini ada depth juga. Lalu kita coba untuk mengukur kepala baut. Untuk kepala baut ini, nah sama ya guys, kita dapatnya 29, sebentar guys, agak ke bawah dikit. 29,880 ya guys ya, pas 29,80 untuk pengukurannya. 29,8. Yang kiri untuk ganjil, yang kanan untuk genap. Jadi ketika kita di kiri ini, walaupun angka 30-nya sudah terlihat, akan tetapi jarum menunjukkan di arah sebelah kiri. Nah, maka hasilnya itu di ganjil atau 29 nih, di sebelah kiri 20 nih ya. Untuk kelihatannya tuh 29, oke, kita pepetkan lagi 29,72 guys, ternyata dapatnya 72 kalau kita lebih pepetkan lagi. Nah, untuk kelihatan 0,02 dapatnya 29,72 untuk kepala baut. Lalu kita ukur diameter selanjutnya, yaitu diameter dalam atau inside jaws, inside jaws. Kita dapat di sini 12 ya guys ya, karena di sebelah kanan dapatnya genap jadi 12,990 pas 90 guys. Jadi dia genap. Oke, untuk yang di sininya untuk depth mengukur kedalaman juga bisa. Nah, untuk depth di sini kita dapat hasilnya 16 ya guys ya, harusnya 17 sorry 17 5,52 seperti itu guys. Sekian dari saya penjelasan tentang vernier caliper. Kita selanjutnya. Oke guys, baik, kali ini kita berada di measurement yang namanya dial bore gauge. Fungsi dial bore gauge ini untuk mengukur sebuah silinder seperti ini. Nah, kita menggunakan ini untuk bisa tahu apakah silinder itu mengalami keompalan, ketirusan, ataupun bisa untuk nanti oversize atau apapun itu guys. Nah, jadi pertama-tama saya jelaskan dulu, di sini ada yang namanya dial, di sini ada namanya lock dial, di sini ada grid, lalu di sini ada point measurement point. Nah, lalu di sini ada yang namanya replacement rod. Oke. Nah, lalu di sini ada yang namanya washer atau sim. Di sini ada namanya lock replacement rod. Oke. Untuk itu, untuk mengukur ini silinder bore gauge, kita harus menggunakan yang namanya vernier caliper untuk mengetahui
berapa sih diameter awalnya ini untuk standarnya dapur. Oke. Nih, didapatlah 81,85 ya. 81,80. Ya. Oke, kita catat dulu ya di Vernier Caliper. Nah, lalu di sini kita setting juga mikrometer di 82. Ntar kita kalibrasi dulu ya teman-teman. Kalau begini di tangan kiri. Oke guys, sudah 0. Lalu kita pasang dulu karena di Vernier Caliper dapatnya 81,80, jadi kita bulatkan ke atas jadi 82,00 mm. Jadi kita setting di sini untuk replacement rootnya 80 dan washernya atau simnya 2 mm. Cara memasangnya seperti ini guys, di belakang ring ini. Oke. Lalu kita masukkan di belakang sini. Lalu kita lock menggunakan lock replacement root. Nah, ketika sudah kita lock, lalu kita taruh kita setting dulu di mikrometer ini 82,00. Ya, 82. Dan kita setting 82, lalu kita taruh di sini. Kita nolkan untuk di dialnya. Oke, sudah 0. Kali ini kita akan melakukan pengukuran menggunakan dial board gauge di silinder liner BMW ini ya teman-teman. Pertama kita cari dulu di X, sumbu X. Sumbu X itu di horizontal seperti ini ya teman-teman. Jadi kita posisikan di X1 ya teman-teman, yang di awal di atas ini. Jadi kita lihat di gignya didapatlah 0,82,02 ya teman-teman. Nah, lalu kita ke bawahkan lagi sekitar 4-5 mm, maka di hasilnya didapatlah 82,03 ya teman-teman, 82,03. Lalu kita agak turun lagi ke bawah. Maaf terlalu banyak. Di 4-5 ya teman-teman, ingat itu. Oke, maka didapatlah 82,2. 82,2 teman-teman. Oke, kita tulis. Stop. Oke, dari 182,02, S2 8203, S3 82,02. Oke, kita ukur giginya lagi ya teman-teman. Untuk di sumbunya kita untuk vertikal seperti ini ya bentuknya ya teman-teman. Kita masukkan seperti ini. Sejarkan untuk di X1 di sini saja teman-teman, didapatlah belum lurus 0,2 ya teman-teman. Untuk di X2 belum teman-teman, 4-5 mm, ingat di tengah-tengah. Di sini didapatkan 0,3 ya teman-teman. Lalu di bawahnya lagi didapatlah 4-5 mm, didapatlah 0,82,3 teman-teman. Maaf belum lurus. 82,02 teman-teman. Dapatnya 82,02, 82,03.
8.2 ya, seperti yang kita ukur tadi ya teman-teman. Lalu untuk mencari apakah dia virus atau tidaknya, kita bisa hitung dari sini X1 dikurang dengan X3. Sebenarnya bisa kita lihat ya teman-teman. Kita lihat dari sini, ini sudah terlihat virus ya teman-teman. Untuk 82 ya di sini, untuk X1, di sini untuk X2, ini X3. Sudah dilihat dari sini, maka ada cekungannya seperti ini ya teman-teman. Maka bisa dipastikan bahwa ini dia memiliki namanya keovalan. Ya, jadi kita hitung dulu S1 S3, dia karena sama dengan 0, Y1 Y3 sama 0 juga. Nah di sini yang kita lihat X1 Y1 0 juga, 0 juga, ini X2 dan Y2, dan X3 dikurangi Y3 0 juga. Oke. Oke, lalu kita kurangkan ya teman-teman untuk mencari OS ya, standar oversize ya. Nah, di sini kan jika kita ingin melakukan oversize di standarnya di Van Caliper kan 81,80. 81,80 kita lihat yang paling terbesar di sini 82,303. Lalu kita kurangkan dengan 82,03. Kita kurangkan, maka yang didapat ialah 0,23 ya teman-teman. Nah, oke. Lalu di sini kita lihat di OS. Di OS-nya di sini ya teman-teman, kita ketahui OS itu naiknya per 0,25 teman-teman. Jadi dimulai dari 0,25, lalu naik lagi 0,25 itu naik lagi jadi 0,50, lalu jadi 0,75. Itu untuk standar OS ya teman-teman, atau standar oversize. Nah, oke. Sampai 2,00 poin milimeter. Milimeter. Oke. Karena kita dapatnya 0,23, maka kita bisa menggunakan standar OS yang 0,25 mm ini. Oke. Standar untuk oversize ya teman-teman. Oversize ini kayak dilakukan overhaul terlebih dahulu, lalu kita boring oversize dengan ukuran 0,25 untuk satu silinder saja teman-teman. Nah jika kalau 6 tidak cukup untuk videonya. Oke, sekian dari video saya. Mohon maaf bila ada kata salah dan kata-kata yang tidak mengenakan dan salah untuk menjelaskan, mohon dimaafkan karena saya juga manusia. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, luar biasa, tetap semangat, Astra Tech.